semua aset Bapak, rumah, toko, pabrik, semuanya itu adalah harta yang ingin Bapak miliki selamanya, tidak pernah hilang. Sepakat Pak ya? Ya. Yang kedua adalah bahwa kita ingin mempunyai tujuan keuangan jangka panjang. Bagaimana kita bisa memastikan anak-anak bisa besar, bisa memiliki cita-cita yang mereka inginkan, dan keluarga aman-aman saja tanpa berkurang aset apapun dari keluarga Bapak. Itu yang kedua. Jadi tujuan keuangan jangka panjang, harta tambah banyak, anak tambah mandiri, dan keluarga aman-aman saja. Sepakat Pak ya? Ya. Nah, untuk itu Bapak membutuhkan asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah jika terjadi resiko sama Bapak, Resiko apa itu? Resiko meninggal. Mati. Ya, meninggal itu mati. Jadi kalau terjadi resiko meninggal sama tertanggung tulang punggung keluarga, maka rumah ini tidak roboh. Anak dan istri Bapak ada jaminan berupa uang pertanggungan akan cair. Berapa uang pertanggungannya? Ya seperti yang Bapak minta. Berapa kira-kira saya butuhnya untuk menjamin kebutuhan biaya hidup keluarga saya? 10 miliar. Ya. Jadi asuransi ini keluar kalau saya mati. Ya, namanya asuransi. Sudah cukup. Terus terang Mbak, saya tidak tertarik. Kenapa kalau boleh tahu? Ini kan seperti menggadaikan kehidupan. Akan keluar uangnya kalau saya mati. Itu seperti seolah-olah asuransi mendoakan saya mati. Seolah-olah Anda mendoakan saya mati. Buat apa? Kalau saya mati di kuburan saya dapat uang. Soal anak, biar dia cari sendiri urusan anak. Soal istri biar cari sendiri. Saya cuma cukup membekali anak saya ilmu. Kemudian harta cari sendiri. Kalau misalnya asuransi yang 10 miliar itu jatuh ke istri saya, paling-paling dibuat kawin lagi sama dia. Saya sedih di sana, istri saya malah enak di sini. Kalau jatuh ke anak saya, tahu enggak Anda? Harta itu adalah sumber malapetaka. Nanti jadi rebutan. Anak saya yang pertama ingin dapat yang banyak, anak kedua ingin nanti tidak dikasih bagian. Jadi rugi saya meninggalkan harta yang ada di rebutan. Cukup bagi saya anak saya kasih ilmu, nanti uang biar dia cari sendiri. Maaf ya, ini asuransi jiwa sekali lagi saya tidak suka, ini adalah menggadaikan jiwa. Mendoakan mudah-mudahan itu loh yang ikut asuransi mati. Doanya seperti doa-doa yang jelek, biar cepat mati. Atau jangan-jangan ini hanya janji Anda. Janji manis agen asuransi. Biasa tuh agen asuransi janjinya manis, kemudian ternyata nggak bisa klaim, nggak bisa dicairkan uangnya, alasan inilah alasan itulah, banyak di YouTube itu Mbak. Maaf loh ya, saya tidak tertarik. Terima kasih waktunya, sudah Mbak, cukup, tidak usah bicara lagi. Anda bisa cari orang lain yang tertarik, yang mau dibohongi sama agen asuransi. Cukup ya? Oke. Terima kasih Pak waktunya. Teman-teman, agen asuransi yang dapat perlakuan seperti ini banyak sekali, termasuk saya. Kenapa ini terjadi? Itu karena masih kurang pahamnya masyarakat terhadap asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Apa itu manfaat asuransi jiwa? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat datang di channel Dr. Muzamil. Channel ini diperuntukkan pertama kepada mahasiswa saya yang sedang belajar ilmu asuransi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang. Kedua, channel ini ditujukan kepada teman-teman sejawat saya yang sangat berenergi, yang penuh gairah, agen asuransi, terutama agen asuransi prudensial. Karena saya juga agen asuransi prudensial, kita sama-sama tahu bahwa mengejar karir di asuransi itu pekerjaan yang butuh energi besar.
agak-agak sulit. Apalagi sekarang musim corona, di mana kita tidak bisa melakukan prospek langsung pada calon customer. Yang ketiga, ini yang paling penting. Video ini ditunjukkan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu tentang asuransi jiwa. Banyak di antara kita yang belum begitu tahu apa sih asuransi itu. Kenapa kita harus berasuransi? Apa manfaatnya asuransi? Banyak di antara kita yang menganggap asuransi itu makhluk asing. Bahkan orang-orang yang berpendidikan bagus pun masih banyak yang belum tahu, yang belum sepakat atau belum paham tentang asuransi. Teman-teman sekalian, bagi yang ingin berkonsultasi kepada saya, ingin tahu tentang produk asuransi lebih mendetail, teman-teman bisa menghubungi saya di 081 332 025 734. Kita bisa sharing apakah teman-teman itu mahasiswa atau apakah teman-teman itu sama-sama seperti saya izin asuransi, atau masyarakat luas yang ingin tahu asuransi. Kita bisa sharing, bertukar pikiran. Mungkin teman-teman punya pengalaman buruk tentang asuransi, atau mungkin pengalaman yang baik tentang asuransi. Kita bisa share di channel ini, di channel Dr. Muzammil. Oke teman-teman, mengenai asuransi jiwa, seperti pada contoh yang pertama tadi, sampai dengan sekarang, sampai saat ini, banyak orang yang salah kaprah tentang asuransi jiwa. Mungkin karena namanya yang salah ya. Sebenarnya asuransi jiwa itu berasal dari bahasa Inggris ya, life insurance. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira itu artinya bukan asuransi jiwa, tapi asuransi kehidupan. Kalau yang pertama konotasinya adalah kematian, jiwa yang digadaikan. Kalau yang kedua ini, definisi yang benar itu adalah asuransi jiwa itu, life insurance itu adalah asuransi kehidupan. Siapa yang diasuransikan? Ya kehidupan anak-anaknya, kehidupan orang-orang yang dicintai. Teman-teman sekalian, di dalam sebuah keluarga, umumnya ada satu orang pencari nafkah utama, atau mungkin dia pencari nafkah tunggal. Anggaplah biasanya tugas itu diemban oleh seorang ayah. Ayah adalah pencari nafkah utama. Lalu, kalau misalnya pencari nafkah utama itu meninggal dunia, siapa yang akan menggantikan fungsi dia sebagai pencari nafkah? Siapa? Apalagi misalnya dia masih mempunyai anak-anak kecil yang jalan hidupnya masih panjang. Siapa yang akan menggantikan fungsinya mencari nafkah? Karena apa teman-teman? Karena walaupun orang tuanya meninggal, anak itu tetap butuh biaya. Dia butuh sekolah, butuh pendidikan. Kalau dia mungkin keluarga agamis, butuh pondok pesantren sampai tahfidz, sampai hafal Al-Quran. Itu semua butuh biaya. Teman-teman, biar kita mempunyai gambaran yang jelas, coba sekarang teman-teman bayangkan ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu. Ayah ini adalah pekerja profesional, anggaplah seorang dokter spesialis, dan ibu seorang ibu rumah tangga. Dia mempunyai 5 orang anak yang masih kecil dan masih ada yang masih TK mungkin, 2 orang masih SD, berarti satunya SMP, satunya SMA. 5 orang anak. Coba Anda bayangkan bila tiba-tiba sang bapak ini meninggal dunia. Sementara perjalanan anaknya masih panjang. Dari kehidupan yang segalanya berkecukupan, semuanya serba tersedia, tiba-tiba
pencari nafkah tutup usia atau meninggal. Betapa sulitnya keluarga ini, teman-teman. Apalagi kalau misalnya ibunya tidak pernah bekerja sebelumnya. Seorang wanita umur 35 tahun, seorang ibu rumah tangga murni yang tidak pernah bekerja, tiba-tiba harus bekerja. Mau bekerja di mana? Siapa yang mau menerima dia? Kalau dia punya warisan, anggaplah punya warisan. Karena anaknya masih kecil, warisannya lama-lama akan habis. Terjual untuk biaya hidup anak-anak. Teman-teman, kalau dia punya asuransi, kalau orang tuanya bijaksana, menyiapkan asuransi buat anak-anaknya. Kalaupun mohon maaf, sang bapak ini meninggal dunia secara tiba-tiba, maka akan ada warisan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya. Dari siapa yang dapat manfaat asuransi ini? Orang-orang yang dia cintai, anak dan istri. Ingat teman-teman, mati itu adalah tiba-tiba. Tidak harus besok, tidak harus tahun depan, tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan. Kalau sekarang tidak harus kena corona. Tidak ada orang siap untuk mati, teman-teman. Tapi mati itu pasti terjadi. Untuk apa asuransi jiwa? Untuk mempersiapkan supaya ketika orang tua meninggal, anak-anaknya masih bisa melanjutkan kehidupan secara layak. Asuransi akan memberikan santunan yang cukup kepada anak-anaknya apabila orang tuanya ikut asuransi, mengambil manfaat yang namanya asuransi jiwa. Sebagai gambaran, apabila seorang pria berumur sekitar 30 tahun, kemudian dia membayar premi hanya 2 juta sebulan, hanya 2 juta. Hanya 2 juta sebulan, pekerjaannya seorang dokter misalnya, lalu tiba-tiba meninggal dunia, ahli warisnya akan dapat santunan sekitar 1 miliar. Teman-teman, memang santunan ini tidak bisa menggantikan kesedihan anaknya. Tidak bisa menggantikan kesedihan karena dia tinggal meninggal, karena tinggal mati, tidak bisa. Tapi paling tidak, dengan ada santunan 1 miliar ini, maka ahli waris akan bisa hidup layak. Kalau dia ingin dapat santunan lebih banyak, tentunya dia harus bayar premi lebih tinggi. Tadi katanya, uang itu adalah sumber masalah dari rebutan. Justru teman-teman, kalau orang itu ikut asuransi jiwa, nggak akan pernah terjadi rebutan, tidak akan pernah. Karena penerima waris sudah ditunjuk oleh yang bersangkutan, oleh orang yang ikut asuransi, dan tidak bisa diganti. Contoh nih, tadi, yang punya 5 orang anak dan 1 orang istri. Misalnya warisannya 10 miliar. Bisa dia bisa berikan pada 5 anaknya saja, atau 5 anak dan 1 istrinya, atau 1 istrinya saja, sehingga sudah jelas siapa yang menerima hak. Tidak akan pernah lagi terjadi rebutan. Beda misalnya teman-teman, kalau dia mewariskan rumah bisa harus dipotong-potong jadi 5. Kalau punya rumah 5 belum tentu semua anaknya lego, karena harga rumah mesti tidak sama. Kalau ini jelas siapa menerima, kalau mau sama ya dibikin aja presentasinya yang sama. Jadi dengan asuransi jiwa tidak mungkin menjadi rebutan. Karena orang bilang gini, saya kan sudah kaya, sudah menyiapkan banyak warisan buat anak-anak saya. Teman-teman, hidup ini panjang. Dengan ikut asuransi jiwa, maka warisannya itu akan lebih dari cukup. Akan sangat membantu perkembangan anak-anak tanpa harus mengurangi warisan yang sudah disiapkan. Kalau misalnya orang tuanya sudah menyiapkan rumah, biarlah rumah itu tidak harus dijual karena ada asuransi. Teman-teman,
Bagaimana? Itu kan kalau mati warisannya keluar. Bagaimana kalau tidak mati? Ada salah satu asuransi yang cukup bagus. Namanya Pro Cinta dari Prudential. Ini syariah. Bagi teman-teman yang menyukai asuransi syariah, itu adalah asuransi syariah. Pro Cinta itu teman-teman memberikan jaminan hanya dan membayar premi 10 tahun. 10 tahun. Maka orang itu akan dapat perlindungan selama 20 tahun. Bayangin. Bayar premi cuma 10 tahun, perlindungannya 20 tahun. Kalaupun dia tidak meninggal, dan semua orang tentu berharap tidak meninggal, maka uangnya sama asuransi Prudential akan dikembalikan. Jadi dia sebenarnya seperti asuransi gratis. Gimana enggak gratis? Uangnya dikembalikan. Bayar premi 10 tahun, jaminannya 20 tahun. Kalau tidak ada apa-apa, ya alhamdulillah misalnya, maka uangnya akan dikembalikan. Jadi teman-teman, itulah pentingnya asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu kesimpulannya adalah salah satu cara yang digunakan oleh kepala keluarga untuk menjaga supaya kehidupan anak-anaknya tetap normal, tetap baik, tidak terbengkalai. Kalaupun orang tuanya meninggal dunia duluan di saat anak-anak masih butuh biaya yang cukup banyak. Lalu, apakah Anda sudah punya Pro Cinta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.